Dengan ibadah dari Gereja Allah Baik Rehoboth Surabaya. Kami masih di dalam ibadah online, masih dengan Zoom. Diharapkan pada minggu berikutnya kita boleh kembali onsite, tatap muka. Ya, sekali lagi saya menyapa semua yang hadir. Terima kasih buat mereka yang hadir pada siang hari ini. Kita sudah berada di tahun yang baru. Yuk kita doa firman dulu ya. Kita satukan hati kita. Bapa di surga, kembali kami memuji dan menyembah Engkau melalui ibadah ini ya Bapa. Kami katakan Engkau Allah yang maha kuasa. Kami tetap pada satu kesimpulan. Engkau Allah kami yang akan kami sembah sekarang, besok maupun untuk selamanya. Engkau Allah pemelihara kami ya Bapa. Engkau yang memberikan napas hidup kami. Engkau yang merancang semua jalan hidup kami. Kami berasal daripadamu, kami hidup daripadamu karena Engkaulah sumber kehidupan dari setiap kami. Engkau sumber harapan buat setiap kami. Kita sudah menapak pada tahun yang baru. Tuhan, Engkau memberkati setiap yang hadir. Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami mengundang Allah Roh Kudus untuk hadir di persekutuan ini. Kami bersyukur dan terima kasih, dan kiranya Bapa di surga, Engkau menguduskan, Engkau mentahirkan setiap hati daripada anak-anak-Mu yang hadir di Zoom ini. Demikian juga kami mohon kepadamu, Engkau yang mengurapi hamba-Mu ini Tuhan. Hamba-Mu tak berdaya tanpa kekuatan daripadamu. Hamba serahkan mulut bibir hamba-Mu, hati pikiran dari hamba-Mu yang akan berbicara tentang firman-Mu pada siang hari ini. Urapi kami semuanya Tuhan, dan apa yang firman ucapkan pada siang hari ini akan menjadi rema buat setiap kami yang hadir. Mampukan hamba-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami percaya firman-Mu akan memberkati setiap kami. Akan menyembuhkan semua penyakit daripada mereka yang hadir. Dan akan memberikan terobosan-terobosan buat mereka yang hadir pada Zoom siang hari ini. Berkati setiap kami ya Bapa, dan kami mulai ibadah pada siang hari ini sebagai ibadah permulaan untuk Gereja Allah Baik Rehoboth di tahun yang baru 2022. Terima kasih ya Bapak, sekali lagi kami ucapkan syukur kami untuk ibadah pada siang hari ini. Dan terima kasih Bapak sekali lagi. Dan kami mulai dalam satu nama yang kuasa sepanjang zaman, Tuhan kami Yesus Kristus. Mari yang hadir, siap terima firman, mari sama-sama ucapkan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kami. Bapak Ibu yang terkasih yang hadir pada siang hari ini. Kita sudah memasuki tahun yang baru. Tahun yang kita harapkan menjadi tahun yang luar biasa untuk setiap kami. Seperti biasanya saya pada awal bulan Desember selalu tanya sama Tuhan, apa tema kita pada siang hari ini? Dan ayat-ayatnya, cuma Tuhan di Natal ini begitu cepat memberikan jawaban atas pertanyaan saya. Tuhan katakan, Sang Penyelamat sudah lahir, Immanuel, Tuhan beserta kita. Diambil dari ayat yang saya dapat di Yesaya 7:14. Seperti yang tertera di dalam souvenir dari Gereja Allah Baik Rehoboth, yaitu piring. Saya kira banyak dari kita sudah terima via pengiriman kurir. Yuk saya lanjutkan ya. Setiap ganti tahun itu setiap kita ini punya pengharapan baru. Jadi yang menjadikan hidup bagi kita ini adalah pengharapan.
Bapak Ibu. Kita fail, kita gagal dalam sebuah usaha atau gagal dalam sebuah masalah, selalu yang menjadi andalan kita adalah pengharapan. Yang membuat kita kuat pun adalah pengharapan. Dan yang difokuskan pada Natal ini bagi kita adalah Immanuel, yaitu Tuhan menyertai setiap kami. Jadi kami ini tidak pernah sendiri. Dan pada waktu itu pewahyuan yang kami dapat adalah bahwa kita ini loh, sampai saat ini sudah melewati tahun 21 yang sangat berat. Tahun ini, tahun lalu adalah tahun yang sangat-sangat berat untuk setiap kami. Yang pada awal tahun sebelum itu kita pun punya pengharapan yang sama seperti yang kita alami saat ini di tahun 2022. Tuhan katakan bedanya tidak jauh dengan tahun yang 21. Dan Tuhan katakan hari ini engkau bisa menapak tahun 2022. Padahal tahun itu adalah tahun 21 adalah tahun yang sangat berat. Tuhan mau katakan, kenapa engkau saat ini bisa melewati tahun yang lalu ini dengan baik. Itulah Tuhan kasih pemahyuan kepada saya, Immanuel. Karena aku menyertai engkau. Karena aku menyertai engkau, engkau bisa melewati tahun 21 dengan baik. Tuhan mau katakan engkau tidak pernah sendiri. Dan Tuhan katakan juga, Immanuel, Tuhan menyertai kita. Jadi intinya apapun untuk masuk di tahun 2022, berpegang pada satu kata itu, Immanuel. Kita tidak sendiri, ada Tuhan yang menyertai setiap langkah kami. Apapun keadaan kami, janganlah engkau takut, karena aku menyertai engkau, Immanuel. Dalam Alkitab pun banyak kali dikatakan, aku menyertai engkau beberapa kali. Jadi itulah yang menjadi pedoman setiap kami, untuk kita bisa melewati lagi pada tahun 2022. Tuhan katakan tahun 21 adalah memang benar. Dan pada tahun 22 saat ini yang kita masuk ini adalah tahun penataan. Coba tahun penataan, dan Tuhan katakan tahun 20 Bentar ya, masih sinyalnya lagging di tempatnya Bu Maria. Nanti disiapkan ya setelah ini untuk perjamuan Bapak Ibu yang tidak ada roti atau hosti bisa pakai roti gitu ya, atau kue. Air anggurnya bisa pakai air sirup atau air teh gitu ya, atau air putih juga. Terima kasih. penghulu di udara tidak mau saya menyampaikan firman sebagai satu pegangan untuk kita memasuki tahun 2022. Oke, kembali saya pada poin saya, di mana sampai di mana tadi ya? Ya. Tahun 23 Tuhan katakan adalah tahun kemenangan. Tahun ini adalah tahun
menata kehidupanmu bersama aku. Oleh karena itu Tuhan memberikan firman yaitu Emmanuel pada Natal yang lalu. Natal seminggu atau 10 hari lalu, temanya adalah Emmanuel. Emmanuel ini adalah senjata kita untuk memasuki tahun 2022. Di mana dikatakan adalah tahun penataan. Tuhan katakan, apa yang amburadul di kehidupanmu? Apakah itu pekerjaan? Yuk, aku bersamamu. Mari kita tata kembali kehidupan kita untuk tahun ini. Jadi secara singkat dikatakan, kamu itu loh, walaupun sampai bagaimana susahmu, kamu tidak sendiri. Ada aku yang menemani engkau. Padahal kata-kata Emmanuel ini adalah kata-kata yang sudah umum dan sudah biasa kita dengar, tapi pada tahun ini Tuhan katakan, Emmanuel adalah peganganmu di dalam menghadapi tahun 2022. Yaitu Bapak Ibu jangan lupa, apapun keadaan Bapak Ibu, Emmanuel tetap dipegang teguh. Jadi dan setelah dipegang teguh Emmanuel, kita menata kehidupan kita lagi. Ada pekerjaan yang tertinggal, yang amburadul, mari. Dengan sanggup kita Emmanuel, kita membenahi apa yang hancur di dalam tahun 2021. Luar biasa ya, tahun 2021 itu mengerikan betul. Saya mengucap syukur, juga Bapak Ibu sekalian mari mengucap syukur karena kita boleh melewati tahun yang berat itu pada tahun 21 benar-benar mengerikan. Tidak terbayang oleh saya. Saya pun kehilangan 2 orang besan ya pada tahun 2021, tapi bukan kena COVID, tetapi ya sudah. Itu yang saya alami dan banyak hal lagi ya, tetapi saya percaya Tuhan ada bersama saya. Inilah yang menguatkan kita untuk menapak pada tahun 2022. Apa yang amburadul, apa yang tercerai-berai, apa yang tidak benar di tahun 2021, mari kita benahi di tahun 2022. Kalau pekerjaan, ya kita benahi di dalam pekerjaan. Kalau seandainya di dalam keluarga, kita juga membenahi keluarga kita dalam segala aspek. Anak-anak, sekolah, apapun. Dengan satu prinsip, Emmanuel, yang Tuhan katakan, yang Tuhan beri kepada kita untuk tahun 2022. Dengan Emmanuel kita membenahi hidup kami dan Tuhan katakan berhenti untuk meratap. Karena anak-anak Tuhan itu survive di dalam segala keadaan. Susah, senang, mereka survive. Karena semua ada di dalam kontrolnya Emmanuel. Bapak Ibu sekalian, tahun 2021 adalah satu tahun yang sangat tangguh buat kita. Tetapi Tuhan katakan, engkau pun yang hari ini hadir di Zoom ini adalah anak-anak Tuhan yang tangguh. Karena mereka bisa melewati tahun 21 dengan baik. Dan saat ini pun hadir di kebaktian untuk mendengarkan nasihat-nasihat, untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan katakan yang hadir pada siang hari ini adalah anak-anakku yang tangguh. Ya, Bapak Ibu sekalian, mengucap syukur buat mereka yang hadir pada siang hari ini. Jadi kita sudah mendapat satu cara, satu jalan untuk menapak pada tahun 2022. Istilahnya kita sudah dapat satu ilmu, dapat satu pegangan untuk memasuki tahun 2022. Keadaan tidak jauh berbeda dengan tahun 21. Ya, saya cuma hanya mendapat pewahyuan demikian, tidak jauh berbeda. Kita harapkan aja sesuatu yang terbaik, yang melebihi baiknya daripada tahun 21. Jadi menata kembali apa yang hancur, apa yang berantakan, apa yang berserakan.
Tuhan katakan untuk menata itu kembali kehidupanmu. Yang engkau perlukan adalah semangat. Tuh Tuhan Yesus. Semangat untuk hidup. Semangat untuk kembali bergerak. Semangat untuk bangkit kembali. Dan semangat ini dan iman ini kayaknya menjadi satu ya. Saya mendapat jabaran kalau semangat ini adalah satu kualitas hidup yang benar, dan iman ini adalah satu keyakinan akan Immanuel, satu keyakinan adanya Tuhan di dalam hidup kita. Jadi, kalau semangatmu hilang, berarti imanmu juga hilang. Tuhan katakan semangatmu akan hilang ketika kau tidak punya iman. Dengar baik-baik. Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi saya ulangi. Semangatmu akan hilang ketika kau tidak punya iman. Jadi iman dan semangat ini berjalan sejajar. Di dalam iman ada semangat, di dalam semangat ada iman. Semangatmu berkobar-kobar ketika imanmu penuh. Jadi sekarang pertanyaannya bagaimana kita ini untuk bisa meningkatkan semangat, meningkatkan iman. Kalau untuk meningkatkan semangat, ini kita memperbaiki kualitas hidup kita. Dalam arti kata kita harus hidup benar. Hidup lebih dekat dengan Tuhan, lebih intim lagi. Dan kalau iman, Tuhan katakan jam doa ditambah, mematikan kedagingan, sering berpuasa, rajin berdoa, dan rajin baca Alkitab. Bapak Ibu yang terkasih, semoga di tahun ini apa yang baru saja saya katakan bisa menjadi panduan untuk Bapak Ibu melewati tahun 2022. Tuhan katakan, kamu tak kasih waktu 1 tahun menata kehidupanmu. Agar kamu di tahun 23 akan menuai hasil yang lebih baik. Tetap Tuhan kasih waktu 1 tahun katanya. Di dalam pewahyuan yang saya terima, 1 tahun. 1 tahun itu cepat loh Bapak Ibu. Cepat sekali. 1 tahun itu berjalan tidak terasa. Pandemi aja ini sudah mau 3 tahun. Ternyata kalau 23 Tuhan katakan kepada saya sebagai tahun kemenangan, sedangkan saya mendapat pewahyuan pada awal COVID, pada tahun 21 yang mengatakan keadaan ini akan berjalan 3 tahun. Mungkin Bapak Ibu masih ingat ya ketika saya membawakan firman, menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan di awal pandemi itu, kalau nggak salah bulan 6 ya, tahun 20. Tahun 20 bulan 6 ketika saya mendapat pewahyuan tentang 3 tahun adanya COVID. Di waktu itu kita setiap bulan berharap untuk bisa keluar dari lingkaran COVID itu. Ternyata tapi tambah lama tambah dalam. Dan ini katakan Tuhan 3 tahun berarti 21, 22, 23. Tuhan katakan di tahun 23 ada obat untuk COVID. Jadi saya juga percaya dengan apa yang baru saja saya terima tentang tahun 23 menjadi 1 tahun kemenangan bagi anak-anak Tuhan. Coba di Mazmur 23, gini saja ya, lebih baik ayat-ayat ini Bapak Ibu sekalian catat dan nanti dibaca setelah khotbah selesai. Supaya juga enggak terlalu lama khotbah saya ini dan juga untuk memudahkan bagi host yang pegang Zoom pada siang hari ini. Yaitu Gunawan ya. Biasanya Hendra, tapi ini diminta digantikan oleh Gunawan.
Di Mazmur 23 dikatakan bahwa orang yang beriman diurapi di hadapan musuh-musuhnya. Bahkan mereka diberi piala oleh Tuhan. Coba ya nanti dicatat. Kalau lagi senggang dibaca. Orang yang beriman diurapi di hadapan musuhnya. Bahkan mereka diberi piala oleh Tuhan. Yaitu ya kita-kita ini ya. Kita di dalam kehidupan rohani kita selalu minta bisa diurapi oleh Tuhan. Dan firman Mazmur 23 yang mengatakan orang yang beriman diurapi di hadapan musuhnya. Bahkan mereka diberi piala oleh Tuhan. Dan juga di dalam perjanjian lama, Allah sering menempatkan dirinya sebagai panglima perang di perjanjian lama. Di mana Allah itu berperang untuk orang-orang Israel. Allah sendiri yang berperang untuk mengalahkan musuh dari orang Israel. Berarti di perjanjian lama maupun sampai di perjanjian baru, intinya itu tetap bahwa Allah itu selalu menyertai kita. Tapi kitanya saja yang sering lupa. Jadi juga dikatakan di dalam Alkitab, anak-anak Tuhan akan keluar sebagai pemenang. Jadi yang ada di dalam Tuhan, orang yang percaya akan keluar sebagai pemenang. Pemenang apa Bapak Ibu? Pemenang atas pencobaan. Pencobaan itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Pencobaan itu kata lain daripada masalahnya. Di atas dunia ini, masalah jadi segala sesuatu yang tidak enak, yang tidak kita harapkan terjadi. Itu jabarannya atas pencobaan ya. Jadi hal-hal yang tidak enak. Karena banyak orang yang punya persepsi bahwa mereka yang dicobain ini karena kurang imannya, karena tidak taat, dan lain sebagainya. Itu perkiraan yang salah, Bapak Ibu. Kita ini ditempatkan di dunia ini untuk menghadapi masalah yang ada. Kita saat ini ditempatkan di atas dunia untuk bisa mengalahkan pencobaan yang silih berganti datang dalam kehidupan kita. Tuhan itu loh ajak dicobain kok. Kita terus mau bebas dari pencobaan, tidak mungkin. Kenapa Tuhan katakan Immanuel? Itu karena dia tahu Immanuel ini adalah sebagai senjata kita untuk menghadapi masalah. Bapak Ibu yang terkasih, masalah ini ibaratnya ya seperti ilustrasi nyamuk dan lalat. Itu selalu ada dalam kehidupan Bapak Ibu. Tidak mungkin, tidak ada nyamuk, tidak ada lalat. Nyamuk dan lalat ini datang itu silih berganti. Kita usir, kita ceblek, mati ya, nanti datang yang lain lagi. Itulah Bapak Ibu yang terjadi di atas dunia. Jadi kita harus punya kekuatan untuk mengusir lalat dan nyamuk itu. Kalau bisa ya ditumpas mati, diambilkan ceblekan. Punya ceblekan nyamuk dan lalat belum tentu mati lalatnya. Itu Bapak Ibu ilustrasinya kehidupan di atas dunia ini untuk kita anak-anak Allah, orang percaya yang juga punya iman, yang Kristen dan lain sebagainya. Sebutannya banyak ya. Jadi Yesus itu sendiri juga dicobain. Nanti bisa dibaca di Matius 4 ayat 1 sampai 11. Monggo yang punya pensil dan kertas dicatat, nanti dibaca, disimak pelan-pelan lagi. Ayo kita punya satu kiat, kita harus bisa menata kembali hidup kita. Menjadi lebih baik karena sudah dikasih sangu Immanuel untuk kita menjadi pemenang. Nah, memang seumur hidup itu
Pasti ada cobaan yang datang silih berganti. Sekarang ada satu pertanyaan. Kita nih loh, bagaimana bisa mengatasi pencobaan ya? Ini satu pertanyaan yang penting. Ini juga termasuk sangu buat kita. Pencobaan itu ya tadi seperti laler sama nyamuk ya, datang silih berganti. Di mana kita sudah siap dengan pencoblaannya itu, dengan alat untuk membunuh itu, yaitu alat kita tadi itu loh, Immanuel. Gampangnya gitu Bapak Ibu. Bagaimana caranya kita mengatasi pencobaan? Ada kalanya Allah itu juga mengizinkan adanya pencobaan dalam hidup kita. Kita diingatkan kembali akan cerita Ayub. Tuhan mengizinkan ada pencobaan untuk Ayub dengan catatan tidak sampai diambil jiwanya. Demikian juga dengan kita. Kenapa sih kok Allah itu juga memberikan pencobaan kepada kita? Diingat ya Bapak Ibu, untuk melatih kita, untuk membedakan kita antara orang yang percaya dan yang bukan orang percaya. Jadi pencobaan itu juga selain untuk melatih sebagai sarana kita untuk mendapat kemenangan, menjadi sarana kita untuk bisa melihat mukjizat Allah. Jadi pencobaan itu tidak selamanya jelek. Satu yang kita jadikan pegangan bahwa Allah menyertai kita, apapun cobaan kita. Jadi ada kalanya Allah juga memberikan pencobaan dalam hidup kita, gunanya untuk melatih kita ya. Untuk kita bisa naik tingkat, naik level lagi di dalam iman kita. Jadi untuk juga melihat kita menerima mukjizat dan juga untuk kita bisa mendapat kemenangan dari Allah. Kemenangan ini dicapai karena sesuatu cobaan. Nah, ini keluar sebagai pemenang. Siapa yang mau keluar sebagai pemenang berarti dia melalui cobaan. Ini Bapak Ibu perlu diingat juga. Dan itu pun terjadi selain untuk melatih, juga sebagai sarana kemuliaan dari Allah. Untuk menunjukkan kepada dunia, ini loh anakku yang percaya, bedanya ini loh dia ini loh. Sebagai sarana kemuliaan Allah untuk menunjukkan kepada dunia, bedanya ini loh, anak-anak Allah sama orang yang percaya sama yang belum percaya. Jadi kita ini juga sebagai satu sarana untuk kemuliaan Allah. Dan juga untuk melihat, memperlihatkan kepada dunia keistimewaan daripada anak-anak Allah yang punya satu hubungan yang istimewa dengan Bapa di surga. Anak-anak yang dikasihi, yang juga menerima sukacita di dalam kehidupan mereka mengiring Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu, untuk melatih dan untuk sebagai sarana. Tuhan katakan pencobaan itu juga baik untuk pertumbuhan iman kita. Monggo dicatat lagi Yakobus 1 ayat yang kedua sampai 8, nanti ditelusuri sendiri ya. Ini gunanya pencobaan itu supaya kita jadi kuat, menjadi teguh. Dan di sana ada campur tangan Tuhan yang menjadikan kita kuat dan teguh. Tuhan katakan Allah itu menyediakan segalanya untuk kita. Kita tidak perlu khawatir, tak perlu takut. Tapi Allah itu mengatakan, aku menyediakan segala yang engkau perlukan dalam hidupmu.
Tapi ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Kayak kita kalau dapat voucher ya, voucher apapun itu, pasti di ujung voucher itu ada tulisannya. Syarat dan ketentuan yang berlaku untuk dapatkan voucher ini. Sama Bapak Ibu. Syarat dan ketentuan yang berlaku untuk memperoleh kemenangan, yaitu hanya satu. Penyerahan diri. Penyerahan total kepada Allah. Karena itu setiap saya tutup doa pada akhir ibadah, selalu saya katakan, Tuhan, aku angkat tangan, kita angkat tangan, tanda kita berserah kepadamu. Berarti syarat untuk memperoleh kemenangan adalah penyerahan diri total kepada Allah kita. Kalau kita menyerahkan total kepada Allah kita, itu berarti bahwa akan muncul satu kesadaran di mana kita tidak berdaya. Sehingga mau tidak mau kita bersandar kepada Tuhan kita. Itulah syarat untuk memperoleh kemenangan. Sekali lagi saya ulangi, penyerahan diri total bukan lagi jalan dengan pikiran rasio kita, tetapi kebalikannya, kita berjalan dengan tidak pakai otak kita, karena Allah, karena Tuhan kita itu tidak sanggup kita kalau sama akal dan kemampuan berpikir kita. Kita penyerahan total, kita serahkan keseluruhannya kepada Tuhan kita. Dan salah satunya itu, kalau kita sudah menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan kita, otomatis tidak ada lagi rasa khawatir. Tidak ada lagi rasa bimbang. Ini yang dimaui oleh Tuhan. Jangan ada rasa khawatir, jangan ada rasa bimbang. Aduh, ini nanti kalau begini akan jadi begini. Itu yang akan terjadi. Jadi kalau kita sudah menyerahkan semuanya total ke dalam tangan Tuhan, kita lepaskan segala khawatir dan kembali lagi kita menuju pada iman. Sebesar berapakah iman kita untuk mempercayai bahwa kita bisa melewati pencobaan ini? Kembali lagi kepada kita. Jadi Bapak Ibu yang saya kasihi dan yang saya hormati, kalau kita sudah bersandar kepadanya 100%, dia yang akan turun tangan untuk kita. Tinggal di mana iman kita untuk mempercayai ini semua. Dan kalau sudah kita menerima kemenangan, jangan lupa bersyukur. Kita sudah menerima mukjizat, kita sudah keluar dari pencobaan. Atas pertolongannya jangan lupa bersyukur. Atas pencobaan. Kalau tidak ada pencobaan, tidak ada kemenangan Bapak Ibu. Jadi jangan takut apapun yang kita hadapi. Dicatat lagi firman-Nya 1 Korintus 15 ayat yang ke-57. Bersyukur kalau kita mendapat kemenangan. Sekali lagi saya tekankan, kemenangan yang kita capai itu bukan dari usaha kita, melainkan satu kasih karunia Allah bagi kita. Ingat Bapak Ibu, kita kalau dapat kemenangan atas masalah kita wajib bersyukur. Itu ada di 1 Korintus 15 ayat yang ke-57. Dan selanjutnya, kemenangan yang kita capai bukan dari usaha kita. Bukan. Itu semua adalah kasih karunia Allah bagi kita. Kita hidup ini saja satu anugerah, satu kasih karunia dari Allah. Di waktu pandemi COVID, yang saya tahu,
keperluan oksigen bagi pasien COVID, untuk pemakaian oksigen agar kita bertahan bisa hidup, itu harganya 2 jam oksigen 35.000. Ini yang murah loh ini, Bapak Ibu. Coba kalikan, kita umur berapa sekarang? Kita menghidup gratis oksigen untuk kita bisa hidup di atas dunia ini. Kalikan aja itu. Nggak tahu keluar berapa. Kayaknya kita punya kalkulator, enggak cukup lah. Kita punya kalkulator ini enggak cukup untuk menerima angkanya, jumlahnya banyaknya. Itulah kasih karunia, Bapak Ibu. Kasih karunia dari Bapa di surga. Bagaimana dia mengasihi kita anak-anaknya. Kita ini loh sangat berharga loh. Di mata Tuhan kita sangat berharga. Sampai dia turunkan anaknya untuk turun ke dunia. Untuk bisa menyelamatkan kita dari dosa-dosa Adam dan Hawa, sehingga kita keluar dari lingkaran sorga. Dengan adanya Yesus yang lahir di palungan, yang lahir di kandang domba, kita menjadi kembali kepada fitrahnya yang semula, menjadi anak-anak Allah kembali, mendapat warisan, berhak menerima janji-janji Tuhan. Janjinya Tuhan itu ribuan di Alkitab itu. Dan kita kembali menjadi anak-anak kerajaan Allah. Kita dikembalikan kepada fitrah yang semula. Suci dan kudus. Itulah keadaan kita saat ini. Jadi biasanya kalau ada khotbah, ada cerita, pasti ada kesimpulannya ya Bapak Ibu. Ini hari tidak panjang, saya punya sharing firman ini karena ya tidak ditampilkan ayat-ayat dan juga yang ini yang saya dapat, tapi saya kira ini enggak panjang. Kalau saya lihat jam ini biasanya 1 jam saya ini. Ini saya cuma 45 menit. Yaitu kembali saya lanjutkan kesimpulan daripada khotbah hari ini, mengakui kedaulatan Allah, bahwa kita akan mengalami kemenangan atas pencobaan. Perlu pengakuan akan kedaulatan Allah dalam hidup kita. Ini kesimpulan dari semuanya ya. Allah itu, Tuhan itu berdaulat. Saya suka tutup doa dan mengatakan, penyertaan-Mu Tuhan selalu sempurna dalam hidup kita. Kedaulatan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Jadi kita harus mengakui kita punya kedaulatan atas kekuatan Allah. Allah itu berdaulat dalam hidup kita. Kita nih hidup karena kedaulatan Allah di dalam hidup kita. Allah berdaulat di dalam hidup kita. Dia itu punya satu kekuasaan yang mutlak dalam hidup kita. Dan kita mengakui kekuatan Allah. Itulah satu kedaulatan. Ya, Bapak Ibu. Dan kesimpulan yang kedua adalah bahwa pencobaan yang ada dalam hidup kita ini adalah pencobaan biasa. Sebab ada firman yang mengatakan Allah memberikan pencobaan tidak melebihi kekuatan kita. Sudah ditaker sama Tuhan ini, sama Allah Sang Penciptanya. Sudah ditaker kita kekuatannya sampai di mana? Ini di Korintus 10 ayat yang ke-13 ya, dicatat lagi. Dan kesimpulan yang ketiga.
Kenapa Allah mengizinkan adanya pencobaan? Kesimpulan yang ketiga adalah supaya kita selalu mengandalkan Dia. Selalu datang kepada Dia. Karena itulah Allah inginkan dalam hidup kita. Selalu dekat dengan Dia. Selalu mengandalkan dengan Dia. Kayak seorang bapak ya, saya ini juga orang tua ya. Saya ingin selalu anak-anak saya itu dekat dengan saya. Ingin selalu datang dekat dengan saya. Selalu cari saya. Selalu memohonkan nasihat daripada saya. Demikian juga Bapak di sorga juga ingin kita selalu bergantung dan mengandalkan Dia. Kita bergantung, mengandalkan Dia dalam satu komunikasi, yaitu doa. Doa adalah sarana komunikasi kita dengan Allah. Kita sudah diberikan keistimewaan. Bisa berdoa dimanapun kita berada. Tuhan itu selalu ada siap sedia untuk kita. Kalau zaman dulu kan kita harus pergi ke bait Allah, cari imam yang saat itu lagi berkuasa dan bertugas, menyampaikan apa yang menjadi doa kami, keinginan kami. Dan saat ini kita sudah diberi kebebasan, di mana engkau berada, di situ Allahmu ada. Allah itu, Tuhan kita itu ada di dalam bait kita. Jadi kemanapun kita pergi, Dia ada bersama kita. Kita perlu berbicara, Dia selalu ada di dalam diri kita. Inilah satu pengakuan iman yang sempurna bagi anak-anak Tuhan. Allah, Tuhan, Yesus Kristus, Allah Roh Kudus ada bersama kita. Ada di dalam bait kita sendiri. Oleh karena itu kita harus hidup kudus. Bapak kita Allah kita kudus, kita pun harus kudus. Kenapa? Agar supaya Tuhan itu ada bersama kita. Allah itu ada bersama kita. Kalau kita tidak kudus, Allah tidak mau hadir di dalam batin kita. Ingat baik-baik, kita harus hidup kudus agar supaya Allah ada dalam hidup kita. Allah menyertai kita, di mana kita berada, di situ Allah pun ada. Oleh karena itu, dikatakan sekali lagi, Immanuel, Tuhan beserta kita. Dengan satu syarat ketentuan yang berlaku, kita harus hidup kudus. Jauhilah dosa. Ingat bahwa tahun ini adalah juga tahun yang berat, tidak beda jauh dengan tahun yang lalu. Maka apa yang menjadi kiat-kiat yang Tuhan sampaikan untuk jemaat Rehobot memasuki tahun 2022? Yang sudah saya sharingkan dari awal tadi, mohon dijadikan pegangan dalam hidup kita. Karena pesan Tuhan sudah disampaikan lewat hamba-Mu yang saat ini lagi sharing firman. Karena saya minta apakah yang menjadi petunjuk kita untuk bisa melewati tahun 2022. Jadi selalu ada harapan-harapan yang baik. Setiap kali kita memasuki tahun yang baru, pengharapan-pengharapan selalu kita bawa serta. Ya Bapak Ibu, Allah izinkan ini yang ketiga, supaya kita bergantung. Kita mengandalkan Dia selalu dalam setiap aspek kehidupan kita, kita bergantung dan mengandalkan Dia.
mengandalkan Dia dalam perilaku hidup kita yang mencerminkan seperti Kristus. Dan di dalam doa, di mana kita selalu mengatakan dan mengandalkan Dia, terjadilah kehendak-Mu. Itu adalah satu singkatan jabaran bahwa kita berserah kepadanya. Bapak Ibu yang terkasih, dan yang terakhir, selain di dalam doa pun kita taat akan firman-Nya. Apa yang Tuhan mau, kita berjalan bersama firman-Nya. Marilah kita lakukan. Di mana kehidupan kita sehari-hari mencerminkan watak Kristus. Kalau kita lihat, kita sampai bisa dikatakan oleh orang, iya, itu betul-betul wataknya orang Kristen. Meniru segala langkah-langkah daripada Kristus. Intinya, biarkan saat ini kasih Kristus, kasih yang dipunyai oleh Kristus, ada bersama seluruh jemaat Rehoboth. Karena kasih Kristus akan juga menuntun kehidupan kita seperti apa yang Kristus mau dalam hidup kita. Dan kita akhirnya juga menuai satu kehidupan kekal. Kita juga berhak untuk menikmati kehidupan kekal yang menjadi tujuan setiap anak Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Kristus. Kita akan menikmati kehidupan kekal di surga yang akan menjadi bagian hidup kita. Sekian Bapak Ibu yang terkasih, kiat-kiat dari dari Jemaat Gereja Allah Baik Rehoboth yang saya dapat dari Tuhan sebagai satu kiat kita untuk menapak kehidupan 2022. Yaitu Immanuel, tidak perlu takut apapun keadaan kita, hanya kita tinggal berdoa, taat akan firman-Nya, dan kedaulatan Tuhan ada dalam hidup kita. Sekian Bapak Ibu yang terkasih, saya sudah sampai di akhir sharing firman saya pada permulaan tahun 2022, ibadah pertama dari Gereja Allah Baik Rehoboth Surabaya. Saya juga akan berdoa sebagai penutup firman ini dan juga sebagai satu ucapan syukur, terima kasih, dan sebagai satu kekuatan buat setiap kami. Yuk Bapak Ibu, kita sama-sama satukan hati, kita fokus, dan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa yang di surga, kami sudah selesai membawakan firman-Mu Tuhan, apa yang Engkau mau, apa yang Engkau wahyukan kepada hamba-Mu ini Tuhan, kiranya tidak akan sia-sia buat setiap jemaat Gereja Allah Baik Rehoboth. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih untuk adanya ibadah pada siang hari ini dan untuk taburan firman-Mu. Kiranya taburan firman-Mu pada siang hari ini menguatkan kita untuk memasuki tahun 2022 dan untuk keluar sebagai pemenang atas setiap masalah yang kita hadapi. Terima kasih Bapak untuk pemeliharaan-Mu di tahun 2021, yang mana saat ini kita keluar sebagai pemenang. Kita boleh melewati tahun 21 yang sangat berat itu karena ada Engkau menyertai kami, yaitu Immanuel. Kiranya Tuhan, pesan-Mu yaitu Immanuel akan selalu menjadi pegangan buat anak-anak-Mu, Jemaat Gereja Allah Baik Rehoboth Surabaya,
di mana Emmanuel akan selalu ada di dalam hati kita, tanda bahwa Engkau selalu bersekutu dengan anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau ya Bapa. Tuhan, kami berdoa, apapun yang di tahun 21 yang belum terkabul doa-doa daripada jemaat-jemaat-Mu, Gereja Allah Baik Rehoboth, kiranya belas kasihan-Mu turun saat ini dan Engkau mengabulkan apa yang menjadi doa mereka. Engkau pun mengabulkan apa yang menjadi masalah mereka yang belum terselesaikan. Dan juga Engkau memberikan jalan keluar bagi setiap masalah yang belum selesai di tahun 21. Inilah doa kami Tuhan sebagai penutup firman-Mu pada siang hari ini. Hamba-Mu selesai membawakan firman-Mu, tetapi hamba-Mu percaya bahwa firman-Mu pada siang hari ini akan hidup di dalam hati setiap anak-anak-Mu yang hadir pada Zoom ini. Engkaulah yang menjadi pembimbing, Engkaulah yang memberikan kekuatan kepada mereka, Engkau yang memberikan tambahan iman kepada mereka untuk sebagai satu sarana kekuatan menghadapi tahun 2022. Terima kasih Bapa di surga untuk apa yang sudah Engkau berikan dalam hidup kami. Pemeliharaan-Mu Tuhan juga sempurna atas setiap kami. Penyertaan-Mu juga Tuhan luar biasa. Kami bersyukur dan terima kasih ya Bapa. Dan kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu di tempat ini yang mendengarkan firman-Mu pada siang hari ini. Kesejahteraan, perlindungan, keselamatan Engkau bagikan saat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Hamba-Mu selesai untuk sharing firman pada siang hari ini. Terima kasih ya Bapa. Mari jemaat yang hadir sudah terima firman Tuhan, menerima kebaikannya. Sama-sama kita ucapkan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap yang hadir.